Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Pius. Ya, gimana kabarnya? Sehat, luar biasa Pak. Sehat, Pak. Hebat Baik. ya, luar biasa hari ini. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Trio Adi Wibowo, tolong pimpin doa untuk pembukaan kelas. Ya Pak. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Semoga ilmu yang diberikan Pak Pius nanti bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih Mas Trio Adi Wibowo. Ya Pak, sama-sama. Nah, siapa yang hari ini tidak berangkat ini? Ada yang belum berangkat? Sepertinya lengkap semua ya. Dan semua Lengkap Pak, lengkap. Ya, syukurlah. Ya. Pagi ini kita akan belajar teknik pemesinan bubut di bab bagian-bagian mesin bubut. Kita pelajari bagian-bagian mesin bubut. Nah, itu pertanyaannya yang pertama. Kenapa harus mempelajari itu? Mempelajari bagian-bagian mesin bubut untuk mengetahui bagian yang mana akan kalian operasikan nanti pada waktu praktek. Jadi kalian sudah tahu, tidak bingung. Kalian sudah menginjak di kelas 2, berarti memakai mesin yang sudah berputar. Dan semuanya sudah memakai handle. Dulu kalian pada waktu praktek itu masih di kelas 1, masih pakai kikir, di kerja bangku, pakai manual. Nah sekarang sudah di kelas 2 praktek pemesinannya memakai mesin bubut. Kenapa harus mempelajari itu? Agar kalian paham, tidak bingung pada waktu pengoperasian mesin bubut nanti pada waktu praktek di bengkel. Dan tidak banyak tanya. Kalian sudah tahu, sudah paham fungsi-fungsi dari bagian-bagian mesin bubut. Bisa saya lanjutkan, anak-anak? Bisa Pak, bisa. Ya. Wah, tolong diperhatikan ya, agar kalian nanti tahu. Iya Pak, siap Pak. Nah, mesin bubut itu apa toh itu? Nah, itu pertanyaannya itu. Mesin bubut itu apa? Mungkin kalian yang seliweran di bengkel kemarin pada waktu kerja bangku, terus ada mesin kok bisa berputar. Nah, itulah mesin bubut. Mesin bubut sendiri itu fungsinya apa toh? Nah, fungsinya apa? Mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Hasil dari proses pembubutan berupa benda silindris. Itu mesin bubut. Nah, sebelum saya lanjutkan, untuk materi berikutnya, silakan nonton video dulu ya. Dinikmati dulu videonya, biar tahu. Mari kita jalan-jalan ke bengkel. Ya Pak. Berkat dalam. Perkenalkan, nama saya Pius Wiwit Prastiono dari unit kerja SMK Leonardo Klaten. Saya sebagai guru teknik mesin mengampu praktek teknik pemesinan bubut di kelas 11. Yang akan saya terangkan saat ini adalah mesin bubut. Di depan saya sudah ada unit mesin bubut konvensional. Fungsi utama dari mesin bubut ini adalah untuk membentuk benda silindris. Benda silindris adalah benda yang bulat. Bisa juga untuk mengebor, drilling, begitu juga bisa untuk memotong benda silindris. Saya akan terangkan bagian-bagian mesin bubut. Yang pertama di sini ada headstock atau biasa disebut dengan kepala tetap. Di dalam headstock
itu terdapat gearbox. Gearbox menyatu atau memutar spindle. Jadi di sini ada spindle. Di spindle itu terdapat cak. Fungsi cak sendiri adalah untuk mengikat atau mencekam benda kerja. Karena pada dasarnya di mesin bubut yang berputar adalah benda kerjanya. Di sini caknya ada 3 jaw atau 3 arahan. Nah, di headstock sendiri, selain ada gearbox, ada spindle, dan ada cak, di sini ada handle. Handle ini fungsinya adalah yang pertama, yang atas adalah fungsinya untuk mengatur kecepatan putar dari spindle dengan satuannya RPM. Dan ke bawah, di sini ada tombol untuk mengaktifkan mesin bubut. Ke bawah lagi, di sini ada handle-handle untuk mengatur apabila kita ingin membuat ulir. Bisa ulir metris, bisa ulir Whitworth. Nah, di sini ada tabel ulir. Bagian desktop sudah, sekarang kita ke bagian yang tengah. Bagian tengah ini terdapat bed. Ada 2 bed. Mesin bubut itu panjangnya ditentukan dari panjangnya bed. Apabila ini panjangnya 1 meter, berarti mesin bubut ini adalah panjangnya 1 meter untuk bednya. Di bed itu terdapat carriage. Nah, carriage ini berjalannya di atasnya bed. Di carriage itu ada beberapa komponen. Yang pertama, ada komponen ini yang disebut adalah tuas untuk memutar. Tuas untuk memutar. Apabila ini dinaikkan ke atas, spindle akan berputar searah jarum jam. Apabila ini dituas ke bawah, spindle akan berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian ada tuas untuk pengaturan otomatis, gerak otomatis, dan pengaturan otomatis gerak ulir. Di sini ada eretan memanjang. Eretan memanjang ini tentu saja memanjang bednya, sepanjang bednya. Apabila saya putar, handle-nya saya putar searah jarum jam, carriage ini akan terbawa atau berjalan ke kanan. Apabila ini saya putar berlawanan arah jarum jam, carriage ini akan ke kiri. Tentu saja ada memanjang, begitu juga ada yang melintang. Karena gerakan dari carriage ini adalah memanjang, kemudian atasnya nanti melintang. Sekarang kita ke eretan melintang. Eretan melintang ini membawa bagian eretan atas dan tulpos. Apabila kita putar searah jarum jam, bagian tulpos ini akan menjauhi saya. Kemudian saya putar berlawan arah jarum jam, bagian tulpos ini akan mendekati operator atau saya atau siswa nantinya. Nah, di carriage bagian atas ini terdapat eretan atas. Fungsinya eretan atas ini untuk membentuk tirus apabila nanti di sini kita putar, karena di sini nanti ada derajatnya bagian sini. Nah, sekarang kita bagian paling atas sendiri. Di sini terdapat tulpos. Tulpos sendiri fungsinya adalah untuk mengikat atau mencekam pahat atau pisau bubut. Di sini ada baut-baut pengikat. Dan ini handle untuk memutar tulpos. Kunci, sudah tidak bisa berputar. Sekarang kita ke bagian tail stop. Tail stop atau kepala lepas. Kenapa dikatakan kepala lepas? Karena ini bisa digerakkan.
Nah, ini bisa digerakkan maju mundur. Kalau desktop tadi tidak bisa digerakkan karena dia sifatnya adalah tetap. Ini tail stop. Tail stop fungsinya adalah untuk memasang, untuk dipasangkannya bagian center. Bisa juga untuk cak drill yang fungsinya nanti untuk mengebor. Demikian yang bisa saya terangkan untuk bagian-bagian mesin bubut konvensional. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sudah jalan-jalan di bengkel. Lumayanlah bisa jalan-jalan. Jadi mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang berputar itu mesin bubut. Kemudian hasilnya proses pemotongan, proses pembubutannya itu berupa silindris. Bisa juga untuk ngebor, untuk drilling juga bisa. Nah, saya lanjutkan sekarang. Ini bagian-bagian mesin bubut di sini. Tadi sudah saya terangkan ada headstock di sini. Headstock itu adalah kepala tetap. Di headstock ini tempatnya berpikir dari mesin bubut. Segala operasionalnya ada di headstock di sini. Kenapa? Di headstock ini ada gearbox dalamnya. Ada spindle yang berputar, ada pula handle-handle pengaturan. Itu ada di headstock. Kemudian nanti ada cak. Di sini memanjang, ada bed. Bed itu membawa, ditaruhlah yang namanya carriage atau pembawa. Carriage atau pembawa. Ada tailstock. Nah, di sini ada feed shaft, ada lead screw. Inilah bagan atau gambar dari mesin bubut secara sederhana. Saya lanjutkan. Yang pertama sekarang headstock. Sudah saya terangkan tadi, ada berbagai macam fungsi di sini. Ingat ya, di beberapa mesin bubut itu tidak hanya satu handle, itu banyak handle. Dan jenis mesin bubut juga lain-lain. Jadi nanti jangan bingung, kalau memakai mesin bubut yang lain, dilihat dulu, dibaca dulu. Jangan langsung asal-asalan merubah handle-nya. Itu ada di headstock di sini. Bisa dipahami, anak-anak? Bisa ya? Ya. Oke, siap. Lanjutkan. Sekarang di sini itu banyak sekali handle-handle. Nah, bingung Pak, nanti mesin bubutnya mereknya lain. Nah, kan bisa dilihat di sini. Kalian kalau sudah mempelajari satu mesin bubut yang lengkap tuh berarti ada angkanya, ada kode angka, ada kode hurufnya. Kalian bisa membaca. Pasti kalian nanti langsung bisa. Kemudian ada tabel juga. Ada tabelnya terus sebelah kiri ini. Ini untuk pengaturan ulirnya, kisarnya berapa. Itu di sini. Itu ada di headstock semua. Nah, sekarang saya lanjutkan. Nah, sekarang kita ke bagian penjepit. Yang dijepit-jepit. Ada yang namanya cak. Cak ini nyambungnya di spindle. Spindle berada di headstock. Jadi masih satu konstruksi di sini. Cak atau kepala tetap berfungsi sebagai pengikat atau penahan benda kerja yang akan dikerjakan pada mesin bubut. Nah, fungsinya cak gimana, Pak? Nah, fungsinya cak itu sama seperti kalian di kerja bangku. Di sana ada ragum. Seperti di kerja bangku, di situ ada vise atau ragum. Kalau vise atau ragum di kerja bangku itu kan ada 2 jaw, 2 gigi. Di sini, di gambar ini ada 3 gigi. Apakah ada yang lain, Pak? Ada yang 4 gigi. Nanti sesuai dengan kebutuhannya. Kalau jaw seperti ini, diputar 1, 3 gigi bergerak semua. Ada yang diputar 1 gigi, pengoperasiannya ya 1 gigi itu dioperasikan 1 putaran.
putaran satu 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 lah, itu berubah-ubah, tidak sama, bisa itu. Ini cak, bisa dilanjut anak-anak? Bisa Bapak. Bisa Pak. Ya. Ya, Pak. Laptopnya Pak. Ya. Ya, sampai sini sudah paham ya? Ya Pak. Ya Pak. Ya, Itu buat bagus, jepit, bagus. Ya, menjepit, ya, menjepit lanjutkan. Pak. Iya, pinter-pinter semua ini, hebat, hebat. Sekarang ada telestok. Wah, telestok itu apa? Itu wah, bahasanya kok aneh-aneh aja itu. Tail itu sebenarnya kan ekor. Nah, itu berada di ujung ekor. Tail itu kan bahasa Inggris. Tapi di sini bukan ekor, tapi maksudnya adalah lepas. Yang ditunjukkan pada dan digunakan sebagai dudukan senter putar atau rotary center. Senter putar itu yang mana toh ini? Nah, ini senter putar ini. Apakah ada senter yang tetap, Pak? Ada. Ininya tidak berputar, ada. Kemudian ada cakbril atau cekambor. Berarti bisa untuk kebor, Pak? Bisa, karena ada cekambornya. Ini cekambornya ini. Dan mata bor bertangkai tirus yang pemasangannya dimasukkan pada lubang tirus atau sleeve kepala lepas. Jadi di sini bagian ini ujungnya itu lubangnya itu tirus. Terus cara masangnya gimana, Pak? Cara masangnya itu senter dimasukkan dalam lubang itu, kemudian diputar ke kanan hingga mengunci sendiri. Kemudian nyopotnya gimana, Pak? Mutarnya berlawanan arah jarum jam hingga lepas sendiri. Hanya seperti itu prinsip kerjanya itu. Kemudian saya lanjut sekarang ke bed mesin. Nah, bed mesin itu adalah bagian yang paling kokoh. Karena apa? Gendong yang namanya carriage, saudara-saudaranya carriage itu ada di sini di bed mesin. Kemudian gendong juga atau jalurnya untuk tailstock. Nah, bed mesin itu apa toh bed mesin? Bed mesin itu relnya itu ada di sini ini. Kenapa kuat? Ya jelas kuat. Karena ini menanggung beban dari pembubutan, termasuk juga getaran dan tekanan. Tekanan dari apa? Pada waktu penekanan pahatnya yang dibawa oleh toolpost yang berinduk pada carriage, itu kan ada tekanan. Tidak mungkin ini akan meleyok. Nah, kalau ini meleyok berarti mesin bubutnya itu bahannya nggak baik. Bed mesin ini benar-benar harus kuat. Kemudian panjangnya mesin bubut itu dari panjangnya bed mesin. Jadi panjangnya mesin bubut berapa? 1,5 atau 2 meter. Berarti diukur dari panjangnya bed mesin. Nah, sekarang saya bacakan ini. Bed mesin itu apa toh? Alas atau meja mesin bubut digunakan sebagai tempat kedudukan kepala lepas. Kemudian ada eretan itu carriage. Kemudian penyangga diam atau steady rest. Nah, itu nanti kalau ada tambahannya. Dan merupakan tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan. Itulah yang dinamakan bed mesin. Sudah paham anak-anak? Paham, Pak. Ya, paham, Pak. Ini masih pagi loh, jangan ngantuk loh ini. Ya Pak, ngantuk jangan dikit ngantuk Pak. loh. Ya semalam lembur lihat bola Pak. Waduh, adalah. Kalau saya aja langsung tidur, Pak. Kamu lihat bola. Adalah. Belum ngopi, Pak. Belum ngopi, waduh. Wes, ayo. Kepalanya diangkat, nggak boleh ditempatkan di meja. Ayo, diangkat. Pak, belum makan. Ayo dimelek-melekkan dulu, nanti makannya nanti istirahat 2 jam lagi. Ya. Ya, saya lanjut ya. Nah, Ya, Bapak. sekarang ke carriage. Wah, ini carriage ini. Dilihat carriage-nya. Nah, carriage itu apa tuh carriage? Wah, Pemain bola Pak, Kerit. waduh, ya benar sekali itu, benar. Nah, carriage itu adalah itu yang bisa digerakkan. Handle-handlenya ada. Nah, sekarang dilihat dulu ini. Perhatikan ya. Carriage atau eretan itu ada 3. Yang pertama, eretan memanjang atau longitudinal
carriage. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Nanti kalau kalian bekerja di perusahaan yang hebat, jangan bingung. Itu coba lengkutin long itu dinalnya carriage digerakkan. Nah, jangan bingung. Itu apa itu? Nah, jangan bingung. Ini sudah ada bahasa Inggrisnya. Istilahnya sudah ada. Eretan memanjang berfungsi untuk melakukan gerakan pemakanan arah memanjang, mendekati atau menjauhi spindle mesin secara manual atau otomatis sepanjang meja atau alas mesin dan sekaligus sebagai dudukan eretan melintang. Nah, ini induknya eretan. Nah, ini induknya eretan memanjang ini. Juga punya drive ya, seperti setir itu paling besar. Dan ini gerakannya untuk gerakan pemakanan memanjang kanan kiri. Kemudian bagian atasnya ada eretan melintang atau cross carriage. Fungsinya untuk melakukan gerakan pemakanan arah melintang, mendekati atau menjauhi sumbu senter secara manual atau otomatis dan sekaligus sebagai dudukan eretan atasnya lagi. Jadi eretan melintang itu untuk pemakanan diameter. Bisa dipahami dulu belum? Sudah Pak, sudah. Anak? Pak. Ya. Diameter untuk Ya, mengurangi sekarang saya beri pertanyaan ini. Eretan memanjang tadi untuk pemakanan yang bagaimana? Memanjang, Pak. Memanjang Pak, mendawa. Wah, panjang. Sekarang eretan melintang untuk pemakanan yang bagaimana? Mengurangi diameter. Maju mundur, Pak. Maju mundur keliru Ya. Pak. Wah. Maju Benar, mundur. diameter juga. Maju mundur dan Oh, pemakanannya ya. diameter. Betul itu, betul. Kok yang jawab hanya kamu, Mas? Yang lain mana? Pada tidur, po? Ayo, jangan tidur Maju semua. mundur, Pak. Maju mundur Ya. nanti. Oh ya, wah itu lagu, Mas. Itu, Mas. Duh, Yan. Ya, sekarang eretan atas. Nah, eretan yang paling atas ini. Eretan atas ini bisa maju mundur dan bisa kanan kiri. Nah, ini dia. Tadi videonya juga sama seperti ini. Ada eretan memanjang, tadi yang bawah ini. Nah, eretan memanjang itu drive-nya atau setirnya. Nah, itu paling besar. Dilihat aja paling besar. Ini gampang kok ini. Kalau searah jarum jam itu pasti ke kanan. Berlawanan arah jarum jam itu pasti ke kiri. Yang jadi masalah itu ada di eretan melintang. Nah, eretan melintang ini jadi masalah ini. Siswa itu kadang tidak memperhatikan gerakannya, hanya memutar saja. Padahal ini ada gerakannya. Kalau searah jarum jam, eretan yang melintang ini akan maju atau mundur? Ayo, Nana. Maju, Pak. Maju? Maju. Betul sekali, maju. Kalau berlawanan arah jarum jam itu akan mundur. Nah, sering sekali pada waktu kalian membubut itu nanti ya, kalau kalian tidak mempelajari handle-nya dulu, putarannya dulu, arahnya, wah bisa bahaya itu. Bahaya gimana? Pengennya mundur malah maju, wah kepotong dan rusak semua itu nanti. Yang rusak apanya? Yang pertama yang rusak adalah benda kerjanya. Seharusnya sudah finishing, aduh keliru, wah maju, benda kerjanya rusak. Yang kedua apa? Yang kedua adalah pahatnya. Pahatnya gempil, Mas. Kalau pahatnya gempil gimana? Ya kalau pahatnya gempil, ya tidak bisa untuk memakan. Ibaratkan kalian mengupas mangga, pakai pisau yang sudah ketul, yang sudah tidak tajam. Kan sulit, Mas. Nah, itulah. Itu yang namanya pahat. Pahat itu ibaratkan di sini adalah pisau. Saya lanjutkan sekarang. Sekarang adalah lead screw dan feed shaft. Nah, apa itu ini? Poros transportir lead screw adalah sebuah poros berulir berbentuk segi empat atau trapesium dengan jenis ulir Whitworth
atau inci ya satuannya, atau metris untuk milimeter, berfungsi membawa eretan pada waktu pembuatan secara otomatis. Nah, misalkan pembuatan arah memanjang atau melintang dan ulir, itu untuk otomatisnya, Mas. Nah, sekarang yang kedua ada poros pembawa atau feed shaft. Poros yang selalu berputar, ini mesti berputar, Mas, untuk membawa atau mendukung jalannya eretan dalam proses pemakanan secara otomatis. Proses transporter dan poros pembawa ini ada di sini nih. Kalau yang ada ulirnya itu namanya transporter, bukan transformer ya, Mas ya, transporter. Kemudian ada poros pembawa, itu yang halus ya, di sini halus. Saya lanjutkan. Handle. Nah, ini banyak handle ini di sini, Mas. Handle-nya tuh apa aja atau di sini? Wah, di sini banyak handle untuk pengaturan RPM-nya, putaran mesinnya, dan ada handle untuk pengaturan ulir. Ini ada di sini. Letak-letaknya ada di sini. Nah, ini dua mesin bubut yang sudah berbeda ini. Ini contoh saja. Ini sudah berbeda, tapi fungsinya sama saja, hanya bentuk yang berbeda, mereknya juga berbeda. Sekarang ada toolpost. Toolpost itu ada dua, itu penjepit ya, Mas ya. Nah, ini toolpostnya yang pertama ini. Ini toolpost standar ini. Nah, terus gimana Pak, standarnya gimana? Toolpost ini untuk memasang pahat itu harus diganjel-ganjel ini. Di sini harus ada bilah-bilah kecil, ganjel-ganjel. Sulit nggak Pak? Ya kalau dikatakan sulit ya sulit, Mas. Kalau dikatakan tidak ya biasa aja. Tergantung nanti kamu proses kerjanya itu butuh ketenangan untuk pemasangan pahatnya di toolpost ini. Di toolpost di sini ada baut pengikat ini. Nah, ini ada baut pengikat. Toolpost ini bisa diputar-putar. Dan di sini ada locknya. Nah, ini lockernya nih, lock. Tuasnya adalah locknya untuk mengunci biar tidak berputar. Ada toolpost yang otomatis, nah, bukan otomatis sebenarnya, tapi bisa di adjustable, bisa disetel, bisa naik turun. Kalau tadi yang ini tidak bisa naik turun, ini steady ya. Kalau ini bisa naik turun atau adjustable. Sampai sini siapa yang belum paham? Anak-anak, paham semua ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ayo jangan merem, ayo. Sudah, Ayo Pak. kepalanya dinaikkan. Ayo Sudah yang paham, Pak. review. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi. Oh, sudah selesai anak-anak. Berarti bentar lagi kan mau istirahat ini. Wah, istirahat berarti kan ngopi-ngopi dulu di kantin. Ya. Padahal kantinnya nggak jual kopi, jualnya es teh aja. Nah, sekarang ini yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini pagi ini ya anak-anak. Jadi beberapa mesin bubut itu mempunyai atau bagian-bagian mesin bubutnya itu sama. Kalau ada tambahan itu berarti ada mesin bubut yang khusus atau untuk pekerjaan yang khusus. Sebenarnya semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Nanti kalau kalian PKL atau prakrin atau bekerja mengoperasikan mesin bubut tidak usah bingung. Diingat-ingat lagi pelajaran saya tentang materi ini. Tidak usah bingung, ini gimana toh? Ini gimana toh? Tidak usah bingung. Jadi mesin bubut itu ada bagian-bagiannya. Ada bagian yang bisa mencekam. Tadi yang bisa mencekam apa tadi bagiannya namanya? Anak-anak? Ya, Pak. Betul, Cak. Sama apa lagi? Sama apa lagi? Ragum. Ya, yang bisa untuk mencekam pahat itu namanya apa? Tool. Oke. Pas. Ayo, Tumpas. apa? Ayo. Terus. Tulpos. Jangan lupa tulpos. Ya, Pos. Ya, ya. ya. Toolpost, Kemudian Pak. yang untuk pencekaman atau memegang senter namanya apa? Alat tetap, Pak. Kepala Tetap. istilah bahasa Inggrisnya apa? Ayo. Tel gitu, Pak. Pakai tel. Aduh, tel. Tuk. Tel apa? Oh, tel Stok, Pak. Oh, Stok. tel stok ya, tel stok ya. Ya, kemudian ada yang bisa berputar bergerak kanan kiri namanya apa? Ceret, Ayo. Apa? Carriage.
Nah, eretan apa itu? Kanan kiri. Kanan kiri. Ayo, Eretan dua, Pak. Eretan. Eretan. Apa tadi, Pak? Aduh, yo. Kok lupa. Eretan Long bawah. itu Panjang, Pak. dinem, long itu Panjang. dinem. ngono lho. Aduh, ya betul itu. Aduh, yo. Itu Eretan eretan memanjang, Mas. Long itu Memanjang. dinal carriage ya. Eretan memanjang, long itu dinal carriage. Itu untuk pemakanan memanjang. Kemudian eretan yang maju mundur itu namanya apa? Ayo, ayo. Eretan lintang, Eretan Pak. melintang. Betul, melintang ya. Udah lintang, bukan lintang itu bintang ya. Melintang ya. Itu bahasa Inggrisnya apa istilahnya? Apa? Maju Ayo. mundur cantik, Pak. Duh, yo, duh, Gusti Allah. Apa? Ayo. Cross, Pak. Ya, cross carriage. Nah, itu ya, kawan-kawan. Anak-anak, sudah saya terangkan untuk materi hari ini. Iya, Pak. Nggih. Ya, Pak, ya. Minta Pertemuan modulnya, Pak. modulnya. Oh ya, nanti saya kirim. Saya kirim, Mas. Oh iya, Tenang Pak. aja, Mas. Ya. Nanti saya kirim bisa difotokopi sendiri, di print sendiri ya. Nah, Iya, Pak. untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang handle-handle dan nonius di carriage ya. Noniusnya ya seperti di Werner Caliper itu ada nonius. Nah, itu sama itu ya. Kemudian nanti ada alat-alat pendukungnya, alat-alat potongnya. Itu untuk pertemuan berikutnya. Bisa dipahami anak-anak? Iya, Pak. Bisa, Ya. Pak. Mas Triwadi, Mas Triwadi. Mas Triwadi, Bapak, saya Bapak. doa penutup Mas Triwadi. Oke, teman-teman. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Kita di perjalanan diberi kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sudah Bapak.